Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bertalabul ilmi, yang mana insyaallah di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu pekan genap kita akan mencoba mengkaji satu kitab, yaitu kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Kitab yang membahas tentang hukum haid, kemudian nifas dan istihadhah berdasarkan pandangan madhab Syafi'i, di mana kita kombinasikan pembelajaran kita di pekan genap kita belajar kitab ini, dan di pekan ganjil seperti biasa kita melanjutkan tadabbur surat An-Nisa yang belum selesai. Dan kenapa kita munculkan pembahasan ini? Ya karena saya merasa yang demikian sudah menjadi sesuatu yang urgent, tapi jarang dipahami dengan benar. Padahal yang demikian ini nanti kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban seorang perempuan, dan ketika salah menganalisa malah yang harusnya dikerjakan nggak jadi dikerjakan, yang harusnya nggak boleh dikerjakan malah dikerjakan. Ya contohnya ketika seseorang itu haid atau nifas, maka dia dilarang puasa, dilarang sholat. Tapi kalau seandainya dia mengalami istihadhah, maka dia masih wajib puasa, masih wajib sholat. Tapi kalau kemudian salah menganalisa, harusnya dia haid tapi dihukumi istihadhah, maka kalau dia haid kan harusnya nggak boleh puasa, dan kalau puasa pun nggak sah puasanya, dan juga tidak boleh sholat. Tapi karena dia tidak memahami hukum haid dan istihadhah, dia menganggap istihadhah, maka dia akhirnya puasa, dia akhirnya sholat, padahal harusnya nggak boleh. Atau sebaliknya, harusnya dia istihadhah, masih wajib sholat, masih wajib puasa, tapi karena tidak paham ya hukum haid dan istihadhah, mengira itu haid, maka akhirnya dia tidak puasa, dia tidak sholat. Nah, sehingga yang demikian penting bagi perempuan untuk bisa memahami tentang jenis-jenis darah yang ada pada perempuan. Nah, kita ambilkan kitab ini Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah As-Saqqaf. Kalau versi Arabnya ya hanya sekitar 98 halaman. Ya, adapun versi terjemah PDF yang di-share wallahu a'lam ya, tapi tergolong tipis ya kitab ini, tapi penjelasannya dia detail ya, rinci, sehingga insya Allah dengan menghatamkan kitab ini kita bisa memahami tentang haid, nifas dan istihadhah. Nah, di awal saya coba ingin membahas tentang muqaddimah di buku ini. Nah, beliau mengawali dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Dan di antara ilmu yang wajib bagi perempuan adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh perempuan. Di antaranya adalah memahami hukum-hukum haid, nifas dan istihadhah. Kenapa? Karena ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah.
Nah, fardu kifayah itu ilmu secara umum, tapi kalau sudah menjadi hajat dan kebutuhan, maka dia menjadi fardu ain. Kalau saya belajar fikih darah wanita itu fardu kifayah. Tapi kalau ummahat belajar fikih darah wanita itu fardu ain. Kenapa? Karena sudah menjadi hajat kebutuhan. Nah, sehingga di sini termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh para wanita adalah ilmu yang berkaitan dengan fikih darah wanita. Fa in kana zawjuha 'aliman, jika suaminya itu seorang yang alim, ahli ilmu, lazimahu ta'limuha, maka wajib bagi suaminya mengajarkan istrinya terkait dengan fikih darah wanita ini. Kalau suaminya ahli ilmu. Wa illa, dan jika tidak, falahal khuruj li su'alil ulama, maka boleh bagi perempuan keluar dari rumahnya untuk bertanya kepada ulama tentang hukum darah yang dia alami. Bal yajibu 'alaiha al-khuruj li su'alil ulama. Bahkan bukan sekedar boleh, wajib ketika sudah menjadi hajat ya untuk dia keluar bertanya kepada para ulama terkait ya tentang hukum darah tersebut. Wa yahrumu 'ala zauj ayyamna'aha, dan haram hukumnya bagi suami menghalang-halangi perempuan yang sudah menjadi hajat ya untuk mengetahui hukum-hukum tadi, ya untuk melarang perempuan itu belajar di luar, illa kecuali ayyas'alahu wa yukhbiraha, suaminya yang bertanya kepada ulama atau belajar ilmu ini kepada ulama, kemudian mengajarkan istrinya di rumah. Jadi suami pilihannya dua. Kalau ya dia adalah seorang yang sudah menguasai ilmu ini, wajib mengajari istrinya. Atau minimal kalau istrinya ada permasalahan, nanya ke suaminya, nah itu ada jawaban hukumnya. Kalau suaminya tidak menguasai ilmu ini, tadi pilihannya dia yang belajar untuk mengajarkan kepada istrinya, atau biarkan istrinya belajar di luar. Dan haram bagi dia untuk menghalangi kalau dia tidak sanggup mengajari istrinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semoga dengan Allah berikan kesempatan mengkaji tema ini adalah bagian dari tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Nah, di pagi hari ini kita bertafakuh ya di dalam urusan agama kita terkait dengan fikih darah wanita yang memang sangat dibutuhkan oleh perempuan. Maka semoga ketika Allah gerakkan kita dan mudahkan kita untuk mempelajari ilmu ini, tandanya Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang baik, sehingga kalau haid ya dia tahu itu haid, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan haid ya bisa ya dia lakukan. Kemudian ketika nifas dia tahu itu nifas, ketika istihadah dia tahu istihadah. Baik, kita sebelum masuk ke pembahasan yang ada di buku ini, kita cek dulu pengetahuan dasarnya dan yang selama ini sudah dipraktekkan seperti apa. Secara umum, perempuan yang haid dan nifas tidak sholat, tidak puasa. Ketika tidak sholat, apakah dia nanti wajib mengqadha ketika berhenti haid dan nifas? Tidak. Apakah dia wajib mengqadha puasa ketika sudah berhenti dari haid dan nifas? Wajib. Ketika seorang perempuan istihadah, apakah dia sudah tidak wajib sholat? Masih wajib. Apakah dia tidak wajib puasa? Masih wajib. Baik, contoh kasus ketika ada seorang perempuan yang hendak melahirkan. Nah, dia mulai pendarahan, dia mulai pendarahan, misalkan
Sebelum zuhur dia pendarahan, ya sudah terjadi pembukaan. Kemudian terus keluar darahnya, ya sampai kemudian proses persalinan itu selesai. Nah, proses persalinan selesai itu ternyata memakan waktu yang cukup panjang. Jam 8 malam baru lahiran. Tapi keluarnya darah tadi sudah dimulai sebelum zuhur. Pertanyaannya, ketika sudah keluar darah, ya pada proses persalinan tersebut, masih wajib sholat atau tidak? Ya perkara tidak memungkinkan dia sholat misalkan, nah itu kan nanti ada kewajiban qadha. Tapi pertanyaan awalnya, apakah masih wajib sholat atau tidak? Dan kalau wajib alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Kan sudah keluar darah. Pertanyaannya, darah apa itu? Kan nanti pilihannya cuma 3. Haid, nifas, istihadah. Istihadah kan dia melahirkan. Atau jangan-jangan nifas? Mungkin nggak nifas? Nifas setelah melahirkan. Nah, kalau nanti kita paham tentang definisi nifas, kita tahu darah ketika persalinan itu bukan darah nifas. Dan ketika dia tidak bisa dihukumi nifas, juga tidak bisa dihukumi haid, berarti pilihannya istihadah. Nah, kalau istihadah dia masih wajib sholat. Kalau memungkinkan sholat, dia sholat. Kalau saat itu saking sakitnya dia udah nggak bisa sholat, ya nanti mengqadha sholat ketika sudah suci tadi. Ya dari nifas, kan dia nggak kuat sampai melahirkan kan? Ketika melahirkan kan nifas kan nggak mungkin qadha di situ. Selesai nifas baru mau qadha. Nah sama kalau misalkan dia masih kuat ya, ketika hamil itu puasa, dia masih puasa. Karena nanti kalau nggak puasa wajib qadha. Ikut pendapat yang mengqadha, bukan yang fidyah. Ya karena jumhur ulama perempuan yang hamil dan menyusui kalau tidak puasa ya qadha, bukan fidyah. Baik. Nah, sebelum subuh tadi sudah mulai pembukaan sehingga keluar darah. Masih boleh puasa nggak dia kalau kuat? Padahal keluar darah, boleh nggak? Boleh, karena itu kan bukan darah nifas. Jadi kalau kemudian dia puasa nggak dosa kalau kuat sini. Nah ketika kemudian terus dia bisa mempertahankan puasanya, kemudian lahiran jam 4 dia masih puasa, ya batal nggak puasanya dengan melahirkan? Nah dia punya bayi kembar, jadi lahir satu jam 4, satunya nanti lahir jam 7 malam. Nah pertanyaannya, kapan dia mulai nifas? Ketika lahiran yang pertama atau lahiran yang kedua? Nah, definisi nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim bersih dari kandungan. Jadi kalau melahirkan tapi rahimnya belum bersih dari kandungan karena masih ada janin yang lain, itu bukan nifas. Jadi darah yang keluar itu bukan nifas. Jadi dia masih wajib sholat. Dan kalau tadi puasa itu kan berarti kan belum batal dia. Nah kecuali kalau cuma satu lahiran dia sudah nifas, berarti kan otomatis batal puasa. Baik. Nah itu secara umum ya, kadang hal-hal yang seperti itu tidak kita
pahami, tidak kita sadari. Baik, kita masuk ke pelajaran yang pertama. Ada Rasul awal, pelajaran yang pertama. Nah, yang punya bukunya bisa dibuka, baik yang PDF atau yang versi cetak kalau ada, ya, karena kalau nggak salah dijual ya di kita untuk terjemahannya. Nah, muqaddimatun 'ammatun haula dima' al-kharijah min al-farj. Pendahuluan umum seputar darah yang keluar dari kemaluan. Adamul khariju min farjil mar'ah, darah yang keluar dari kemaluan perempuan, imma ayakuna haidhan. Jadi kemungkinan pertama adalah haid, au nifasan atau nifas, au istihadatan atau istihadah. Wala rabi'alaha. Tidak ada kemungkinan yang keempat. Ya, jadi darah yang keluar dari kemaluan perempuan cuma punya 3 kemungkinan. Ya, haid atau nifas atau istihad. Wa likullin min hadhihi dima' ta'rifun yatamayyazu bihi 'an ghairihi, dan masing-masing dari darah-darah ini memiliki definisi yang membedakan dengan yang lainnya. Wa sawfa nubayyinuha insyaallah taala, dan akan kita terangkan insyaallah taala. Baik, pembahasan pertama tentang al-haidu haid. Ta'riful haidi, definisi haid. Damul haidi syara'an, darah haid berdasarkan syarak, huwa yaitu damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis siha min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Jadi darah haid itu adalah darah jibillah, darah yang normal, yakhruj min aqsa rahimil mar'ah, yang keluarnya itu dari aqsa. Apa artinya aqsa? Aqsa itu yang terjauh. Makanya Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh saat itu. Ya, Mekah ya ada Masjidil Haram, yang paling jauh ya Masjidil Aqsa. Nah, jadi keluarnya dari bagian yang terjauh dari rahim perempuan. Ya, rahim perempuan itu digambarkan kayak apa? Wadah terbalik. Nah, berarti yang paling jauh itu pangkalnya ya, berarti ya. Ya, pangkalnya. Ala sabil ihsiha, ya karena sehat. Ya, justru keluarnya haid itu menandakan perempuan itu sehat. Min ghairi sababin, tanpa ada sebab. Ya, tanpa ada sebab. Ya, kalau kemudian ada sebab melahirkan, misalkan itu jadi nifas. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang diketahui. Nah, sehingga di sini disimpulkan ya berdasarkan definisi di atas ada 4 hal yang terkandung berkaitan dengan darah haid. Yang pertama adalah darah haid itu damu jibillah. Ya, darah yang memang normal, yang menunjukkan bahwasanya fisik perempuan itu sehat. Ada nggak perempuan yang tidak pernah haid seumur hidupnya? Ada. Normal nggak? Ya nggak normal. Ya, justru perempuan ketika mengalami haid, ya justru yang demikian itu menunjukkan bahwasanya dia normal. Ya, dia normal. Yang kedua, ya keluarnya itu dari tempat yang terjauh dari rahim perempuan. Makanya nanti ada adna rahimil mar'ah, ada aqsa rahimil mar'ah. Jadi kalau seperti wadah yang terbalik tadi, kalau kemudian keluarnya dari yang paling jauh, nah itu di situ haid. Tapi kalau kemudian dari yang bawah, nah itu istihadah. Ya, jadi memang beda tempat keluarnya antara haid dengan istihadah. Makanya kalau haid dia min aqsa rahimil mar'ah. Kemudian yang ketiga, keluarnya itu ya karena memang fisiknya sehat dan tanpa ada sebab. Kalau nggak sehat namanya apa? Keluar darah karena penyakit, namanya
istihadhah. Atau keluar darah karena ada sebab melahirkan, namanya apa? Nifas. Ya, namanya nifas. Kemudian memiliki waktu khusus. Ada durasi minimal, ada durasi maksimal, dan ada durasi secara umum. Normalnya secara umum berapa hari? Ya, 6 sampai 7 hari. Maksimalnya 15. Minimalnya sehari semalam atau 24 jam dalam mazhab Syafi'i. Ya, nanti masing-masing mazhab punya aturan. Nah, makanya kita pakai mazhab Syafi'i dulu biar utuh. Karena kalau kemudian kita campur mazhab, nanti bingung sendiri kita. Ya, kemudian kita pahami utuh satu mazhab terlebih dahulu. Baik, ya jadi itu berkaitan dengan haid. Ya, definisi secara umum berkaitan dengan haid. Ya, darah normal yang keluar dari bagian terjauh dari rahim perempuan, ya karena sehat tanpa sebab dan dia memiliki waktu khusus. Nah, adapun haid di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan. Katakan, darah haid itu adalah sesuatu yang ada, yang kotor, yang najis. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhi perempuan ketika dia mengalami haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhhurn, dan jangan dekati dia sampai dia suci. Fa idza tatahharna, maka tatkala dia sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangi mereka ya dari arah yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hukum darah haid. Yang pertama, darah haid itu najis. Dari mana kita simpulkan darah haid itu najis? Ya, karena dikatakan qul huwa adza. Katakan haid itu adza, najis, kotor. Nah, kalau kita bicara tentang fikih secara umum, benda yang keluar dari dua jalan, ya, kubul dan dubur, kan ada 3 kemungkinan: cair, padat, gas. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan semuanya najis kecuali satu. Apa satu itu? Mani. Ya, mani suci dalam mazhab Syafi'i karena dia menjadi cikal bakal manusia. Kan manusia itu suci, ya berarti asalnya juga suci. Walaupun ketika keluar mani wajib mandi, keluar yang lain ya tidak wajib. Ya, kecuali kalau haid dan nifas itu berarti wajib mandi. Baik. Kalau yang itu cair, kalau yang keluar gas, najis enggak? Enggak najis. Kalau yang keluar benda padat, najis enggak? Belum tentu. Bisa najis, bisa bukan najis, bisa suci. Yang najis tentunya apa? Ya, buang air besar, padat misalnya. Najis enggak? Najis. Seseorang ketelan uang 50 rupiah zaman dulu. Ya, jadi ada teman waktu TK itu makan uang 50 rupiah. Kan dikasih makan sama ibunya biar BAB.
Nah, ketika BAB itu kan keluar, ya bersama punya itu uang tersebut. Pertanyaannya, najis nggak uang itu? Nah, dia bukan najis. Kenapa? Karena tercampur dengan najis. Nah, kalau dihilangkan najisnya, jadi suci. Itu nanti seperti kopi luwak. Kan dimakan kan? Sama luwak. Kemudian keluar. Masih berwujud kopi. Nah, syarat dia dianggap mutanajis adalah ketika ditanam dia tumbuh. Oh, berarti masih belum berubah. Nah, maka apa hukum kopi luwak? Halal kalau kemudian ketika keluar masih utuh dan ketika ditanam dia masih tumbuh. Dia hanya mutanajis saja. Tapi seandainya yang keluar itu cacing. Cacing apa namanya? Cacing pita. Kalau anak-anak biasanya cacing, ya cacing kremi. Dia keluarnya sendirian atau dengan kotoran? Mungkin nggak dia keluar sendiri tanpa kotoran. Nah, ketika dipegang najis nggak? Nah, itu contoh benda padat yang keluar suci. Nah, gitu. Baik, ya gimana darah haid? Nah, dia karena cair, berarti tadi masuk ke kaidah setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, maka dia najis kecuali mani. Nah, sehingga darah haid itu darah kotor, ya darah najis. Nah, kemudian Allah perintahkan ketika wanita mengalami haid untuk menjauhi perempuan. Nah, maksudnya apa menjauhi perempuan itu? Apakah seperti orang-orang Yahudi ketika seorang perempuan itu haid, maka nggak boleh masuk rumah? Ya, jadi harus keluar dari rumah, nggak boleh dekat-dekat. Karena mereka najis. Jadi yang najis bukan darahnya, si perempuannya itu. Jadi mereka nggak mau makan dengan perempuan yang najis, nggak mau tinggal dengan perempuan yang najis karena sebab haid. Udah sementara waktu keluar dulu lah dari rumah, entah tinggal di mana. Nah, Islam tidak demikian. Yang najis hanya darahnya. Adapun perempuannya ya tidak najis. Nah, walaupun demikian, ya jangan dekati mereka sampai mereka suci. Maksudnya apa suci? Ya, ketika sudah berhenti dari haidnya. Nah, ketika berhenti dari haidnya, apakah boleh bagi suami untuk mendekati dia? Dalam tanda kutip, nggak boleh sampai istrinya bersuci. Kan bedakan antara suci dengan bersuci. Ketika suci itu berarti putus tadi, berhenti. Tapi kalau sebelum bersuci, ya tidak boleh. Harus bersuci dulu. Ya, harus bersuci dulu. Kalau nggak ada air, tayamum. Ya, kalau nggak ada air untuk bersuci, tayamum. Ya, syaratnya harus bersuci dulu. Nah, nanti kalau kita bahas tentang fikih mandi, mandi itu kan ibadah ya. Nah, syarat diterimanya ibadah itu kalau yang melakukan Islam. Nah, kalau istrinya non-muslim gimana? Kan nanti ketika dia niatnya nggak sah, karena dia tidak muslim. Boleh nggak laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim? Boleh, selama wanitanya ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Tapi di kita dilarang MUI, ya karena kebanyakan kasus begitu anaknya kafir. Masa iya kemudian dia menjadi wasilah hadirnya orang-orang kafir di muka bumi? Tapi kalau kemudian dia yakin nanti kalau punya anak-anaknya muslim, nah itu secara fikih hukumnya boleh. Nah, istrinya haid, kemudian berhenti dari haid, boleh nggak suaminya mendekati dia? Nggak boleh sampai
bersuci. Tapi kalau dia bersuci, kan bersuci itu ibadah dan dia kafir, niatnya nggak sah. Nah, untuk kasus seperti itu tidak dibutuhkan niat. Ya, untuk kasus seperti itu tidak dibutuhkan niat. Nah sudah, ya dia mandi ya untuk menjadikan suaminya bisa mendekati dia. Nah kalau dia belum mandi ya nggak boleh. Airnya jadi mustakmal nggak? Tetap airnya jadi mustakmal. Walaupun ya dia secara fikih tidak sah mandinya karena dia bukan muslim. Tapi itu adalah mandi yang dibutuhkan agar suaminya bisa mendekati dia. Maka terhitungnya mustakmal. Ya juga nanti ada kasus yang lain di mana niat itu tidak dibutuhkan ketika mandi. Ya jadi perempuan sengaja nggak mandi-mandi biar suaminya nggak bisa mendekati dia. Nah dalam hal ini suami boleh memaksa dia untuk mandi. Ya misal dilempar ke sungai. Ya tapi jangan yang terus arusnya, nggak bisa balik nanti. Ya dimasukkan ke sungai, nah itu kan sudah basah semua kan, dia nggak niat mandi, tapi sah mandinya. Dalam artian suaminya boleh mendekati dia. Nah itu kasus di mana niat tidak dibutuhkan. Baik, ya ala kulli hal. Nah ini di Islam seperti itu. Ya jadi ya hukum haid darahnya najis, tapi wanitanya tidak najis. Jadi hanya dijauhi yang berkaitan dengan mubasyarah baina surati wa rubbah. Ya bersenang-senang berhubungan antara surah dan rubbah. Pusar dan lutut. Nah antara itu nggak boleh didekati. Selain itu boleh. Ya jadi masih boleh nggak suami itu dekat-dekat istrinya ketika haid? Boleh. Karena tidak najis. Tapi antara pusar dan lututnya nggak boleh apa-apa kan. Nah itu harus dijauhi kalau itu. Nah tidak seperti Yahudi yang sampai kemudian perempuan itu nggak diajak makan bareng, nggak diajak minum bareng, nggak boleh tinggal bareng. Nah Islam tidak seperti itu. Nah kemudian dinukilkan di sini dari Anas ya bin Malik, annal Yahud kanu idza hadatil mar'a fihim. Dahulu orang-orang Yahudi ketika perempuan itu haid, lam yu'akiruha. Ya tidak mau mempergauli mereka bahkan dalam urusan makan bersama, wala yujami'uhunna fil buyut, dan tidak mau berhubungan dengan mereka di rumah. Mereka harus pergi. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi, maka sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Maka Allah menurunkan tadi surat Al-Baqarah 222. Dan Nabi kemudian mengatakan isna'u kulla syai'in nikah, kerjakan apapun kecuali nikah. Wa qawluhu illa nikah ay ilal wata. Ya dan maksud dari nikah di sini adalah berhubungan suami istri. Nah, kemudian Bunda Aisyah menerangkan kuntu asyrabu ana haid. Aku minum sedangkan aku dalam keadaan haid. Tsumma unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberikan minumku itu kepada Nabi. Nah kira-kira bekas gelas yang diminum oleh Bunda Aisyah jadi najis nggak? Kan beliau haid. Nggak, karena yang najis darah haidnya bukan fisik wanitanya. Nah kemudian Nabi mengambil gelas itu, kemudian Nabi minum dengan cara meletakkan bibirnya di bekas bibir ya Bunda Aisyah di gelas tersebut, menandakan ya tidak najis. Dan bahkan Nabi tadi minum di tempat yang sama. Wa ata'araful 'arq, dan aku bahasanya menyisir daging dari tulang. Jadi kan ya tulang yang ada dagingnya kan makan di situ. Nah beliau dalam keadaan haid, maka memberikan tadi ya daging yang ada tulangnya tadi kepada Nabi. Ya dan ternyata Nabi juga tadi memakan bagian daging yang habis bekas gigitan Bunda Aisyah, menandakan ya bahwasanya fisik wanita yang haid ya dia tidak najis. Kemudian di momen yang lain Bunda Aisyah mengatakan
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri. Jadi Nabi itu bersandar di pangkuanku. Nah, itu kalau terjemahan yang PDF agak beda. Nah, yang benar Nabi bersandar di pangkuanku. Wa ana haid. Ya, dan aku dalam keadaan haid. Fa yaqra'ul Qur'an. Maka Nabi baca Al-Qur'an. Ya, Nabi baca Al-Qur'an. Kalau perempuan yang haid boleh nggak baca Al-Qur'an? Nggak boleh. Tapi ini kan Nabi yang baca Al-Qur'an. Ya, Nabi yang baca Al-Qur'an. Ya, walaupun Nabi tadi bersandar di pangkuan Bunda Aisyah nggak ada masalah. Ya, termasuk ketika Nabi iktikaf kemudian disisiri Bunda Aisyah dari dalam rumahnya, kan tangannya masuk ke masjid. Nah, itu nanti menjadi dalil bagian tubuh perempuan yang haid memungkinkan untuk masuk masjid kalau memang ada hajat. Tapi yang tidak boleh itu adalah al-muqtu fil masjid, berdiam di masjid. Atau mondar-mandir nggak ada tujuan, itu juga nggak boleh. Nah, jadi perempuan yang haid boleh nggak masuk masjid? Boleh ketika tidak dikhawatirkan darahnya itu mengotori masjid. Kalau dikhawatirkan mengotori masjid, zaman dulu kan nggak ada pembalut ya kayak kita ya. Nah, kalau tidak dikhawatirkan tadi nggak ada masalah. Tapi tidak boleh berdiam. Kalau berdiam haram. Nah, makanya nggak tahu, jangan-jangan tadi kayak serambi begitu itu dibuat agar perempuan yang sedang datang bulan itu ngajinya dari situ. Kan masjid-masjid kita zaman dulu kan ada selasarnya ya. Nah, jangan-jangan itu bukan bagian dari masjid dalam artian ketika ada perempuan yang haid tapi pengen ngaji, nah itu bisa duduk di situ. Nah, begitu. Baik. Kemudian ya di sini juga dinukilkan annahu la yajuz an ya'tiya zawjatahu wa hiya haid. Tidak boleh laki-laki mendatangi istrinya ketika dia haid. Fa idzan qata'a damul haid, ketika berhenti darah haid wa salat dan dia mandi, jaza lahu ay yaqrabaha minal makan alladhi amarahu Allah taala ayatiha min. Maka boleh bagi suaminya untuk mendatangi perempuan itu dari arah yang Allah perintahkan. Ya, dari arah depan, dari arah belakang, asalkan di bagian depan kan nggak ada masalah. Ya, tidak seperti keyakinan orang-orang Yahudi yang ketika laki-laki mendatangi dari arah belakang, tapi di bagian depan, nanti kalau lahir anak, anaknya juling. Ya, tidak demikian. Itu keyakinan yang tidak mendasar. Baik, kemudian wal aslu fil haid min as-sunnah an-nabawiyyah iddat ahadits. Dan dasar haid di dalam sunnah nabawiyah ada beberapa hadits, di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidhah fatruki shalah. Jika datang haid tinggalkan salat. Enggak boleh salat ya. Fa idza dhahaba qadruha, jika sudah berlalu kadarnya, ya misalkan dia biasa haid nanti 7 hari, kok sudah berlalu selesai haidnya, faghsili, maka mandilah, faghsili an bidam, ya mandilah, wasolli, ya kemudian salat. Baik. Nah, itu berkaitan dengan ya dengan haid. Kemudian di kitab yang ini agak terbalik di halamannya. Nah, hikmah. Kenapa sih perempuan itu kok mengalami haid? Kira-kira seneng nggak ummahat kalau haid jadi nggak sholat, nggak puasa, libur? Kalau laki-laki kan nggak ada liburnya. Seneng mana? Nggak haid tapi sholat, haid libur sholatnya. Kan kalau Nabi itu kan mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Karena saking Nabi menikmati salatnya.
Nah kita hari ini seandainya ada Bilal mungkin akan mengatakan, ya Bilal arihna minas sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kita dari sholat, capek Bilal kita. Nah itu bedanya kita dengan Nabi dan para sahabat. Nah makanya Allah tahu ya laki-laki itu begitu. Makanya Allah tidak kasih kesempatan laki-laki untuk haid. Jadi sholat terus. Ya dipaksa sholat untuk bisa menikmati sholat. Nah saya nggak tahu kalau perempuan itu seneng nggak ketika nggak sholat atau sedih. Sedih nggak bisa sholat, datang bulan, atau kesempatan tidur seharian. Ya jadi subuh semua keluarganya bangun dia masih bisa tidur. Lah kok nggak bangun lah? Laki haid kok nggak sholat? Gitu ya. Nah dikatakan i'lam annal haidu syai'un katabahul khaliq. Ya sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang dituliskan oleh Allah Al-Khaliq Jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuhu 'ala banati Adam. Jadi Allah tetapkan pada anak perempuan Adam ikhtibaran sebagai ujian, ya wabtilaan wa imtihanan. Wa qad thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haidhi inna hadza amrun katabahu Allahu 'ala banati Adam. Jadi haid itu adalah perkara yang Allah tetapkan kepada anak-anak perempuan Adam. Ya jelas banyak hikmah di balik itu. Haid itu secara umum berkaitan dengan haid. Jadi paham ya haid ya. Ini kita masih belum sampai kerincian. Ini masih pembahasan global saja. Baik, kemudian kita masuk ke nifas. An-nifas, ta'rifun nifas, definisi nifas. An-nifas, darah nifas itu ad-dam al-kharij, darah yang keluar ba'da faraghi rahim minal hamil, setelah rahim kosong dari kandungan. Ya, jadi setelah rahim kosong dari kandungan. Berarti kalau setelah melahirkan kok masih ada kandungannya, ya berarti darah yang keluar masih ittihadh, belum nifas. Ya, belum nifas. Kalau seandainya begini ummahat, ya naudzubillah min dzalik ya. Jadi seorang perempuan mengandung, kemudian bayinya mati di dalam kandungan, nggak bisa dikeluarkan. Ya kemudian ya keluar tangannya, tapi masih ada tubuh yang lain. Ya, tapi darah itu terus keluar. Darah apa itu namanya? Istihadhah kan? Nah, ketika keluar tangan bayi tersebut, tapi masih ada bagian tubuh yang lain di dalam rahim. Nah, apakah darah yang keluar setelah itu jadi nifas? Belum ya, kenapa? Ya, karena masih ada bagian tubuh belum benar-benar kosong. Padahal definisi nifas itu kalau rahimnya sudah benar-benar kosong. Terus apa yang dia lakukan? Kalau ingin sholat gimana? Perempuan yang tadi, yang keluar anggota tubuh bayinya tadi satu persatu. Kalau dia ingin sholat gimana? Cara sholatnya? Terus, baik dibersihkan darahnya, wudu, kemudian sholat. Pertanyaannya, kalau dia melakukan itu sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ada yang tahu sebab nggak sahnya di mana? Kenapa? Enggak, bukan itu. Apa sebab yang menjadikan sholatnya nggak sah? Nah, kapan sih perempuan itu wajib mandi? Jadi yang menjadikan seseorang wajib mandi ada 6. 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan. 3 berlaku khusus untuk perempuan. Yang berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah iltiqaul khitanain.
bertemunya dua alat khitan, kemaluan. Jadi berhubungan suami istri, berhubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar, nah itu sudah mewajibkan mandi. Sudah mewajibkan mandi. Baik. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Kan keluar mani gak harus berhubungan kan? Mimpi misalkan. Kemudian di mimpi itu akhirnya keluar mani, wajib mandi. Dan yang ketiga adalah mati, kematian. Mati, makanya orang mati kan dimandikan kan? Ya walaupun untuk orang mati ini, kenapa wajib dimandikan? Apakah untuk mengangkat hadas? Kan misalkan perempuan yang haid, ketika haidnya masih keluar, dia mandi, sah nggak mandinya? Nggak kan? Tapi kalau haidnya berhenti, dia mandi, sah nggak mandinya? Terangkat nggak hadasnya? Terangkat. Nah kalau orang mati dimandikan, apakah tujuan memandikan orang mati itu untuk mengangkat hadas? Kenapa dia dimandikan? Karena dia mati. Apakah hadasnya terangkat? Ya kalau kematian itu adalah hadas kan nggak bisa hidup lagi. Ya berarti sebab dia dimandikan ya karena dia mati, bukan untuk mengangkat hadas. Nah artinya apa? Kalau kemudian nanti istrinya kemudian memeluk dia, mencium dia, batal nggak mandinya? Harus dimandikan lagi nggak? Oh ini disentuh oleh yang bukan mahramnya, ya enggak. Beda dengan wudu ya. Kalau wudu kemudian menyentuh yang bukan mahramnya, batal kan wudunya kan. Tapi untuk orang mati, enggak. Kan ada yang begitu. Itu sudah dimandikan ya, jangan dekat-dekat. Khawatir kalau disentuh nanti batal. Enggak ada yang batal gitu. Ya karena sebab dia dimandikan ya karena mati, bukan karena hadas. Kalau kematian itu dikatakan hadas, ya kan masih mati dia, berarti masih hadas. Ya berarti kenapa dia dimandikan? Karena sebab mati. Baik itu yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang khusus untuk perempuan ada 3. Melahirkan, kemudian berhenti dari haid, berhenti dari nifas. Nah, kenapa perempuan yang melahirkan wajib mandi? Karena yang dilahirkan itu dulunya berasal dari mani. Dan ketika keluar mani kan wajib mandi. Nah, sehingga kalau ada perempuan melahirkan, kok setelah itu nggak melihat darah sama sekali yang keluar, tetap wajib mandi nggak? Wajib. Kenapa? Karena melahirkan. Bukan karena suci dari nifas. Karena ada perempuan yang ketika selesai melahirkan nggak keluar darah nifas sama sekali. Ya, tapi tetap walaupun nggak keluar darah nifas sama sekali wajib mandi. Kenapa? Karena melahirkan. Nah, berarti kalau tadi kasusnya perempuan yang bayinya mati di dalam kandungan, kemudian keluar anggota tubuhnya, kenapa wajib mandi? Seolah keluar mandi, seolah melahirkan. Walaupun belum utuh keluar semua, tapi tetap wajib mandi. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu dia wajib mandi, bukan karena berhenti dari nifas, ya, tapi karena tadi dihitungnya melahirkan. Bisa dipahami Umahat? Baik. Nah, kita lihat penjelasan definisi. Nifas adalah darah yang keluar setelah rahim bersih dari kandungan. Wa in kana al-mawludu 'alaqa aw mudghah. Walaupun yang keluar itu hanya alaqah. Tahu alaqah? Segumpal darah. Aw mudghah atau segumpal daging. Alaqah itu ketika umur berapa? Umur kandungan yang keberapa?
Ya, usia berapa Umar? Kan dikatakan di dalam hadis itu kan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Nah, baru ditiupkan ruh nanti di situ. Nah, berarti usia alaqah itu ya 40 ke atas. Kalau sebelum 40 itu masih nutfah ya. Nah, seandainya perempuan itu keluar alaqah, hanya segumpal darah saja, kemudian dinyatakan oleh Qabilah itu dukun beranak zaman dulu. Kalau sekarang ya bidan. Nah, kalau seandainya diperlihatkan kepada bidan mengatakan, oh ini bukan darah sembarangan ini calon jaban bayi. Nah, setelah itu kok keluar darah apa namanya? Jadi dia keluar alaqah, diikuti dengan keluarnya darah beberapa waktu. Nah, darah yang keluar darah apa? Nifas. Tapi kan dia tidak melahirkan. Iya, walaupun dia tidak melahirkan, tapi rahimnya sempat terisi. Walaupun hanya alaqah, dan alaqah ini calon bayi. Nah, ketika bidan bisa memastikan itu adalah calon bayi, nah maka ketika keluar, setelahnya diikuti dengan keluarnya darah, maka darah itu adalah nifas. Nggak harus dalam wujud bayi sempurna, nggak harus. Jadi hamil misalkan tadi 2 bulan, kok kemudian keluar tadi calon bayinya keluar, diikuti darah. Nah itu kan masih belum berwujud apa-apa kan, hanya segumpal darah saja. Tapi itu calon bayi, tetap jatuhnya nanti nifas, bukan istihal, jatuhnya nifas. Baik. Kemudian wayak fi ikhbaru qabilatin wahidah. Cukup dalam hal ini yang mengabarkan itu satu bidan saja, nggak harus kemudian nanya ke beberapa bidan. Asal satu bidan yang ahli mengatakan ini calon bayi, sudah selesai. Bisa dihukumi setelahnya itu adalah nifas. Walaupun bidam al-madhkur hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'da al-wiladah. Ya, jadi darah yang keluar itu setelah melahirkan, ay qabla mudhi, ya sebelum berlalunya 15 yauman minha, ya 15 hari darinya, wa illa falaysa binifas. Ya jika tidak maka itu bukan nifas, wa innama huwa haid. Tapi itu adalah haid yang baru, wa sumiyan nifas nifasan li khuruji ba'da nafsi. Baik. Ini belum dijelaskan detail tentang nifas. Ini kita jelaskan di awal saja sebagai gambaran. Jadi kalau ada perempuan setelah melahirkan nggak keluar darah, baru keluar darah di hari yang ke-16 pasca melahirkan. Pertanyaannya, darah apa itu? Darah apa itu? Kenapa nifas? Minimal maksimal berapa nifas? 60 hari. Rata-ratanya 40 hari. Minimalnya enggak. Sedikit pun sudah dikatakan nifas. Lahdoh, sekejap saja keluar darah selesai itu nifas. Beda dengan haid. Untuk menjadi haid itu harus 1 hari 1 malam atau akumulasi 24 jam. Baik. Kalau kasusnya kayak tadi, itu bukan nifas, itu haid yang baru. Kenapa? Karena jedanya sudah 15 hari. Kalau seandainya setelah melahirkan itu nggak keluar darah, keluarnya di hari yang ke-11, berarti 10 hari pertama nggak keluar darah. Kemudian keluarnya di hari yang ke-11. Darah apa itu? Nifas. Ya, keluarnya itu 5 hari. 11, 12, 13, 14, 15. 5 hari, 16, 17, 18, 19, 20 enggak keluar. 21 keluar lagi. Darah apa? Di hari ke-21 itu. Dia masih nifas. Dia masih nifas. Nah,
terus hukumnya apa? Kan hari ke 16, 17, 18, 19, 20 kan sudah nggak keluar darah kan? Berarti kan dia mandi di situ. Ya seolah suci dari nifas. Sholat nggak dia? Sholat. Puasa nggak dia? Puasa. Nah ternyata keluar lagi. Nah ketika keluar lagi itu nifas, karena belum melewati 15 hari dan masih dalam rentang 60 hari. Apa hukum sholatnya? Di 5 hari yang tidak keluar darah tadi, ya hukum sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena masa suci, masa bersih di antara dua nifas itu nifas. Kaidahnya begitu, masa bersih antara dua nifas itu nifas. Atau nanti masa bersih antara dua haid itu juga haid. Jadi kalau dia puasa di situ, puasanya sah atau tidak? Enggak sah. Berarti dia harus mengqadha 5 hari puasa di situ. Nah, salatnya kan enggak sah, tapi qadha enggak? Enggak. Kan tidak ada kewajiban mengqadha salat. Nah, pertanyaannya, kalau yang hari 1 sampai 10 kan enggak keluar juga kan? Dia sholat di situ, puasa di situ, sah nggak sholatnya? Sah nggak puasanya? Kalau yang 16 sampai 20 kan nggak sah. Kalau 1 sampai 10 sah nggak? Kenapa sah? Nah, puasanya sah. Dia secara hukum tidak dihukumi nifas. Tapi secara hitungan waktu, nanti kapan mendapatkan 60 hari dimulai dari setelah melahirkan. Jadi tidak dimulai dari hari ke-11 enggak. Hukum nifasnya dari hari ke-11, tapi untuk durasi 60 harinya dimulai setelah dia melahirkan. Nah, tapi kenapa yang 16 sampai 20 kok enggak sah? Karena dia terletak di antara dua nifas. Kalau yang ini kan dia tidak terletak di antara dua nifas. Baru mulai nifasnya tadi dari ke-11. Nah begitu Ummahat. Nah ini nanti kita akan belajar serinci itu. Makanya nggak sembarangan menganalisa. Saya coba kasih contoh lagi. Kalau seandainya tadi ya keluar dari 5 hari kan, sampai hari ke-15. Kemudian keluar lagi di hari ke-31. Darah apa itu? Ke-31. Kenapa nifas? Nah, itu haid yang baru. Kenapa? Karena masa bersihnya sudah 15 hari. Nah, kalau kemudian sholat di situ, puasa di situ sah. Nah, itu nanti ada aturan, bingung kan? Ya karena nggak runut, makanya belajar ini harus runut nanti. Kalau datang, nanti nggak datang, pasti bingung. Tapi kalau datang terus, nah nanti insya Allah paham. Nah ini sengaja kita bingungkan dulu, biar merasa oh ternyata ada potensi kalau saya nggak paham ini salah nanti menganalisa gitu. Kan kalau kita oh itu materi gampang, nggak usah kita pelajari. Akhirnya kan kita menggampangkan. Baik. Nah, kalau seandainya ya hari ke-11 ya tadi keluar darah kan, sampai hari ke-59. Sampai hari ke-59. Berapa hari keluarnya berarti? Kan dia 1 sampai 10 enggak keluar. 11 sampai 59. 49 hari berhenti. Dapat 3 hari keluar darah lagi. Darah apa itu? Nah kalau bisa haid bisa istihadah bingung nanti kan? Itu haid atau istihadah? Itu haid. Tapi kan jedanya nggak sampai 15 hari. Iya, kalau sudah melewati 60 hari
Itu jedanya nggak harus menunggu 15 hari. Tapi ya jadi nanti kalau masih dalam 60 hari, ketika tadi keluar putus. Nah, ketika jedanya itu sudah di atas 15 hari, sudah itu haid yang baru. Tapi kalau jedanya itu tidak sampai 15 hari, nah itu berarti masih haid. Masih nifas. Nah, tapi kalau sudah lewat 60 hari, nanti antara yang nifas ini dengan yang keluar darah yang baru itu walaupun hanya sehari atau 2 hari, tetap itu haid. Sudah keluar dari durasi nifas. Nah, begitu. Baik. Dikit lagi, al-aslu fin nifas, adapun dasar nifas itu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah taq'udu 40 yawman aw 40 lailah. Jadi para wanita yang nifas di zaman Nabi itu mereka berhenti, maksudnya nggak sholat, nggak puasa selama 40 hari atau 40 malam. Nah, sebagian mazhab menjadikan ini sebagai durasi maksimal. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Hadis ini tidak menunjukkan durasi maksimal, tapi adalah keumuman wanita nifas biasanya 40 hari. Bukan maksimal. Kenapa? Karena Imam Syafi'i meneliti tadi para wanita itu ternyata umumnya ada yang nifas itu sampai 60 hari. Oh, berarti 60 hari itu durasi maksimal. Adapun hadis ini adalah biasanya. Nah, adapun wa ma aqallu fa huwa lahdhah. Ya, minimalnya lahdhah. Wa aktaru situna yawman wa sayatil haditsu anhu insyaallah. Jadi misalkan begini ummahat. Perempuan yang melahirkan, ya misalkan dia tadi lahiran jam 7 pagi. Keluar darah setelah itu sampai jam 10 pagi. Berapa jam keluarnya? 3 jam. Berhenti, nggak keluar darah, apa yang harus dia lakukan? Menjelang waktu zuhur, apa yang harus dia lakukan? Dia mandi. Kenapa? Kan darahnya berhenti. Dia mandi. Nah, kemudian ketika masih belum keluar darah lagi, sholat nggak? Sholat. Pertanyaannya, kenapa dia harus mandi? Karena ada potensi dia berhenti dari nifas. Sedangkan untuk sholat kan harus suci dari hadas besar, maka harus mandi. Baik, perempuan ya lihat darah jam 9 pagi, kemudian menjelang zuhur darahnya berhenti. Apa yang harus dia lakukan? Ketika dia ingin sholat zuhur, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mandi. Kenapa? Karena kan belum sampai 24 jam, durasi minimal haidnya belum terpenuhi. Paham nggak maksudnya? Nah, sehingga ya sudah itu belum bisa dipastikan haid. Dalam artian begini, kalau misalkan ya keluar darah, tapi nanti akumulasinya itu sudah 24 jam. Ya misalkan perharinya itu keluar 8 jam. Nah, selama 3 hari keluar, berarti sudah 24 jam kan? Hari keempat keluar lagi, ya 8 jam. Ketika hari keempat keluar 8 jam berhenti, apa yang harus dilakukan? Mandi. Karena ada potensi dia sudah berhenti dari haid. Ternyata keluar lagi di hari kelima 8 jam lagi. Selesai 8 jam, apa yang harus dilakukan? Mandi lagi. Nah gitu. Tapi kalau sebelum 24 jam, kan berarti belum memungkinkan suci dari haid kan? Tapi kenapa dia harus sholat? Ya karena dia nggak keluar darah, wajib sholat. Tapi darah ini masih samar, belum diketahui. Tapi potensi dia suci dari haid kan belum ada, maka nggak harus mandi. Tapi kalau sudah melewati 24 jam, nah itu kan potensi dia suci dari haid ada, makanya harus mandi. Tapi kenapa nifas tadi kok sebentar saja sudah? Ya karena nifas untuk durasi minimalnya itu sebentar saja sudah dihukumi nifas.
Tapi kalau darah yang tadi belum dihukumi haid, karena belum sampai 24 jam. Nah begitu ummahat. Tapi misalkan begini, perempuan dia darah zuhur, terus keluar sampai asar. Ya setelah asar ternyata berhenti. Wajib sholat asar enggak? Wajib sholat asar enggak? Wajib kan? Karena tidak keluar darahnya. Maka ya hukum dasarnya dia suci. Karena darah ini masih belum diketahui. Tapi ketika keluar darah tadi, dia sholat enggak zuhur? Enggak. Karena ada potensi itu haid. Nah, tapi ternyata ketika ketahuan itu bukan haid, berarti nanti harus qadha. Nah gitu. Baik, itu secara umum. Ya, ini kita sengaja bikin bingung dulu. Nanti ini buku ini gampang insyaallah. Nah, kenapa kita terangkan itu? Tadi karena kita sebagian tadi menggampang-gampangkan. Ya ada perempuan begini. Nah ini dulu ada ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ada apa yang tanya tentang hukum darah. Saat itu bukan temanya bukan ini ya, tapi dia bertanya sesuatu tapi menceritakan kondisi dia. Jadi dia mengatakan dia mengalami istihadah dan tidak pernah berhenti istihadahnya sampai detik itu. Nah, terus gimana? Nah, dia cerita, ya sudah 15 hari dia hukumi haid, dia nggak sholat. 15 hari dia hukumi istihadah, dia sholat, dan seterusnya. Pertanyaannya, yang begitu benar nggak? Karena berpatokan kan maksimal haid kan 15 hari kan? Sudah, berarti dia ambil 15 hari haid, sisanya suci. Nah, minimal suci kan 15 hari. Berarti dia jadikan 15 hari suci, 15 hari haid dan seterusnya. Benar nggak Umar? Enggak begitu. Nanti ada analisanya untuk menentukan kapan haidnya, kapan istihadahnya. Enggak sesimpel itu. Nah gitu loh. Maksudnya kadang kita itu terlalu menggampangkan. Padahal aturannya enggak begitu. Nah begitu Umar. Baik, yaitu muqaddimah saja ya untuk haid dan nifas. Berarti nanti kita masuk ke pembahasan istihadah secara umum, baru nanti detail rinciannya. Baik, yang pakai PDF bisa dibaca dulu biar ada gambaran. Yang kalau kemudian ini punya bukunya, saya nggak tahu yang jual di mana, tapi biasanya di toko online ada. Nah itu bisa dicari terjemahan dari buku ini. Baik, demikian di pertemuan awal. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan Ummahat. Baik, silakan. Minta mic-nya biar terdengar. Nggak nyala. Ya. Ya. Ketika tidak keluar darah tadi ya, tapi masih dihukumi haid karena terletak di antara dua haid. Iya, iya.
Hmm. Baik, tapi udah berhenti darahnya. Enggak, jadi kalau bersambung dengan nifas, enggak harus mandi di situ. Karena dia mandi pun dia percuma kan? Iya, memang begitu. Itu kalau kasusnya setelah melahirkan itu nggak keluar nifas. Tapi kalau setelah melahirkan langsung tersambung dengan nifas, itu nggak ada faedah dia mandi. Ya kenapa? Karena dia tetap hadas besar. Dan dia tidak ada kebutuhan untuk mengerjakan sholat. Nah sehingga nggak harus mandi. Tapi biar seger ya silakan kalau alasannya seger ya. Tapi kalau alasannya mengangkat hadas, tetap hadasnya nggak bisa terangkat dengan mandi. Jadi nggak ada kewajiban dia mandi melahirkan. Nah jadi nanti mandi melahirkan itu kalau kasusnya adalah tadi melahirkan, tapi nggak keluar nifas nih. Apakah saya wajib mandi? Wajib. Kenapa? Alasannya karena melahirkan. Nah setelahnya kemudian keluar darah, kan keluar nifas tuh. Nanti ketika darahnya berhenti, wajib mandi nggak? Wajib. Kenapa? Ya karena berhenti nih nifas. Tapi kalau melahirkan tersambung nifas, nanti saja mandi wajibnya ketika selesai nifas. Baik. Nah ini kalau kasus begini ummahat, perempuan itu 3 hari keluar darah, hari keempat, hari kelima bersih. Nah di hari yang bersih ini apa yang harus dia lakukan? Kan ada potensi dia sudah berhenti dari haid kan, sehingga di situ kan dia sholat, dia puasa. Boleh nggak berhubungan suami istri? Boleh. Nah, qadarullah ternyata di hari ke-7 keluar darah. Nah, berarti yang masa bersih 2 hari tadi kan dia masa bersih di antara 2 haid. Berarti terhitungnya haid. Tapi sempat sholat, dosa nggak saya? Ya enggak, karena hukum awalnya kan dia dihukumi suci. Nah baru ketahuan kalau itu adalah haid, berarti sholatnya tidak sah. Jadi hukumnya sholatnya nggak sah, bukan dosa. Kemudian sudah berhubungan suami istri juga, ya nggak apa-apa. Gitu. Kemudian puasa, lah puasanya ini sah nggak? Nggak, karena puasanya nggak sah, berarti saya harus qadha puasa nanti 2 hari. Ya kalau misalkan nanya, Ustaz ada nggak yang mengatakan nggak usah qadha? Ada. Jadi namanya fikih itu begitu. Tapi tidak pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan masa bersih tadi itu dihukumi suci. Jadi sholatnya sah, puasanya sah. Tapi itu bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bukan pendapat resmi. Hanya ada pendapat tadi sebagian ulama yang begitu. Resminya apa? Masa bersih antara 2 haid itu adalah haid. Jadi sholatnya di situ nggak sah, puasanya nggak sah, sehingga untuk sholat kan nggak ada kewajiban qadha, nggak usah qadha. Untuk puasa ada kewajiban qadha, maka dia harus qadha. Baik, bisa dipahami? Nah. Nggak harus sholat, karena hukumnya dia bersih. Justru kalau dia nggak sholat malah dosa. Baik, nggak sempat mandi ya? Bisa tayamum nggak? Ya secara umum sih ya tadi ya, kalau masih bisa diupayakan, ya dalam artian apa namanya? Ya kalau kemudian mengambil opsi misalkan nanti sajalah diqadha ketika di rumah misalkan, ya mungkin bisa. Tapi nanti ada opsi yang lain sebetulnya. Ya kalau seandainya misalkan bisa ganti apa namanya, pakaian yang najis tadi itu ya, yang apa namanya, kan misalkan pembalutnya kan sudah berhenti kan, sebetulnya kan misalkan pembalutnya dibuang misalkan, kan pakaiannya kan nggak kena kan,
Nah, kemudian harusnya kan dia mandi, tapi nggak memungkinkan mandi karena di jalan misalnya. Dia tayamum, dia sholat, misalkan nyari tempat buat sholat. Nah, pertanyaannya sah nggak sholatnya? Nggak sah. Nah, belum mandi. Tapi kan bisa diganti dengan tayamum tadi. Tetap ya, secara hukum tayamumnya itu adalah namanya udzurun nadir, udzur yang jarang. Nah, udzur yang jarang nggak dianggap. Tapi kenapa dia harus tayamum? Kenapa dia harus sholat? Ya ihtiramul waqt, untuk menghormati waktu sholat. Nah, nanti ketika dia sudah sampai rumah, dia mandi, dia qada lagi tadi sholatnya itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i begitu. Nah, sehingga ada usaha dia untuk mengerjakan sholat, walaupun sholatnya itu nanti hukumnya nggak sah. Walaupun kalau ngambil opsi yang lain, ya tadi bisa nanti sajalah di rumah, kemudian baru mandi, baru sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, muktamadnya begitu. Kalau masih memungkinkan. Tapi kalau berat ya silakan, kan ada mazhab yang lain. Jadi kita belajar mazhab ini kan bukan kemudian menjadikan kita itu terikat dengan satu mazhab yang kemudian dalam kondisi sulit nggak boleh keluar dari mazhab ini. Ya ketika ada kondisi sulit nggak ada masalah. Tapi kalau memungkinkan kita mengamalkan satu mazhab ya kita amalkan. Kecuali saking beratnya tadi ada opsi yang lain nggak? Ada. Nah jadi begitu. Atau misalkan ya seseorang itu ya dalam kondisi yang kan banyak ya orang itu di kereta sengaja nggak sholat ya, nantilah di rumah sholatnya karena sholat juga nggak bisa, nggak sempurna, nggak bisa apa gitu. Nah tapi upayakan dulu sholat. Makanya kayak misalkan ada kasus begini, faqidu atau hurain, kehilangan dua alat bersuci, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Ya karena tayamum ada aturan di mazhab Syafi'i, nggak sembarangan. Nah apa yang harus dia lakukan? Padahal sudah masuk waktu sholat. Nah itu nanti kalau kita bicara fikih ada 4 hal yang bisa dilakukan. Ini perbedaan pendapat. Yang pertama, dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Ya, yang nanti dia nggak perlu qadha lagi. Ini pendapat pertama. Kemudian dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, tapi nanti ketika bisa wudu atau tayamum, dia wajib mengqadha. Yang kedua, dia nggak perlu sholat dan nggak perlu qadha. Ya seolah-olah dia ghairu mukallaf. Kemudian yang keempat, nggak sholat, tapi nanti ketika sudah bisa wudu atau tayamum, dia mengqadha. Pilih yang mana kira-kira Umahat? Sholat nggak mengqadha, sholat mengqadha, nggak sholat qadha, nggak sholat nggak usah qadha. Yang paling enak nggak sholat nggak qadha kan? Dikiaskan dengan orang gila. Kan orang gila itu ghairu mukallaf kan? Ya bebas dari taklif. Makanya nggak sholat nggak qadha. Mau kayak begitu? Nah atau kemudian tadi sholat tapi nggak usah qadha, atau nggak sholat nanti saja diqadha. Kalau Syafi'i sholat ihtiramul waqt dan nanti qadha. Kenapa? Karena sholat yang tadi belum sah karena belum wudu atau tayamum, tapi tetap wajib sholat. Nah itu pilihan. Nah begitu Umahat. Jadi silakan mana yang paling memungkinkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i tadi seperti itu. Kalau belum memungkinkan mandi, sholatnya dengan tayamum. Tapi nanti wajib qadha lagi. Baik, ada yang lain? Baik, enggak, di waktu kapanpun. Di waktu kapanpun. Karena misalkan begini, orang tidur, belum sholat asar, belum sholat zuhur, belum sholat asar, sudah masuk waktu
maghrib. Boleh nggak dia qadha di waktu maghrib itu? Atau lupa, tadi belum sholat asar saya, ingatnya pas isya, diqadha di situ. Jadi qadha itu ya tadi silakan di waktu kapanpun, nggak ada masalah. Nggak harus nunggu kalau zuhur nunggu zuhur lagi, nggak harus. Asar nunggu asar lagi, nggak harus. Dia bahkan secepat mungkin dia bisa mengqadha lebih bagus. Nah begitu. Baik Bu Ami, ada yang mau ditanyakan? Iya. Wajib mandi juga. Ya asalnya begitu. Jadi menjelang waktu sholat, kalau bisa dicek, menjelang waktu sholat, nggak harus tiap jam, nggak harus tiap menit, menjelang waktu sholat. Jadi misalkan haid nih sekarang, nanti menjelang zuhur dicek. Kalau masih keluar darah, sudah kan berarti masih. Tapi kalau sudah bersih kan segera mandi untuk sholat zuhur. Nah kalau zuhur masih ada, nanti menjelang asar cek lagi, jangan-jangan sudah berhenti. Kalau menjelang asar kok sudah berhenti, wajib nggak sholat zuhur? Wajib. Nah makanya jangan asarnya ngeceknya menjelang asar, karena ada potensi sudah berhenti di situ, berarti zuhurnya kan wajib sholat. Jadi jangan pas asar baru ngecek, enggak. Jadi sebelum asar dicek. Nanti kok ternyata masih ada menjelang maghrib, dicek lagi. Nah kalau ternyata sebelum maghrib dicek, sudah bersih, wajib sholat asar nggak? Wajib kan? Wajib sholat zuhur nggak? Wajib juga. Ya karena dianggap waktu darurat. Jadi waktu asar, zuhur dan asar kan satu waktu. Ya maghrib dan isya satu waktu. Jadi kalau sucinya di waktu asar, ya berarti nanti zuhurnya juga harus sholat. Kalau sucinya di waktu isya, maghribnya juga harus sholat. Karena itu masih satu waktu. Ya, iya. 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 Ya, jadi misalkan begini, udzur itu kan ada namanya udzur syar'i, ada namanya udzur hissi. Jadi kita tayamum itu ada udzur, ada air, tapi nggak memungkinkan menggunakan air. Nah tadi sebabnya ada udzur syar'i, ada udzur hissi. Nah udzur syar'i itu misalkan begini, ini ada air nih, tapi air ini adalah wakaf untuk minum. Padahal nggak ada air yang lain. Boleh nggak kita wudu menggunakan air ini? Haram, dosa. Nah maka seolah-olah kita secara syar'i terhalangi untuk menggunakan air ini, berarti kita harus tayamum. Atau misalkan tadi karena sakit nggak memungkinkan menggunakan air,
Ya misalkan kalau menggunakan air sakitnya tambah parah, atau sembuhnya lama, atau kalau menggunakan air memunculkan belang misalkan, atau cuaca yang sangat dingin dan nggak bisa memanaskan air sehingga tayamum misalkan. Nah sudah, itu kan bagian dari udzur. Baik, kemudian dia tayamum, dia sholat. Pertanyaannya, kalau seseorang sudah tayamum, kemudian sholat, apakah wajib mengqadha sholatnya? Nah, nanti udzur itu ada dua. Ada udzur ghalib, ada udzur nadir. Udzur ghalib itu udzur yang memang sering terjadi. Kalau nadir jarang terjadi. Nah, kalau sebab tayamumnya itu karena sebab udzur nadir, dia wajib mengqadha sholat. Pertanyaannya tadi, nggak bisa wudu karena takut tersingkap. Itu udzurnya nadir atau ghalib? Jarang kan yang mengalami itu kan? Nah sehingga sudah, kenapa dia tayamum? Agar bisa sholat untuk ihtiramul waqt. Tapi karena udzurnya itu udzur nadir, jarang terjadi, maka dia nanti wajib wudu dan mengqadha sholatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi kan sudah tayamum, tetap nggak dianggap dari sholatnya. Tapi kalau sakit misalkan nggak bisa menggunakan air, tayamum, nanti ketika sembuh wajib qadha enggak? Enggak. Sudah selesai urusan dia. Karena udzurnya udzur ghalib. Yang begitu kan sulit kalau orang sakit tapi harus apa? Mengqadha kan berat. Beda dengan kasus yang tadi jarang terjadi. Nah, karena jarang terjadi dikatakan an-nadir la wujudalah, sesuatu yang jarang terjadi dianggap enggak ada. Nah, itu kaidah fikihnya begitu. Nah begitu umahat. Baik ya, cukup ya. Terakhir. Nanti insya Allah akan ada bahasan apa saja yang tidak boleh bagi orang yang haid dan apa saja yang boleh. Nah termasuk masuk waktu subuh belum sempat mandi misalkan, nggak ada masalah ya selama berhenti haidnya itu sebelum subuh. Ya makanya Nabi itu kan pernah, kalau Nabi kan nggak mungkin haid ya, kasusnya lain, janabah. Jadi Nabi itu dalam keadaan janabah belum sempat mandi sudah masuk waktu subuh, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi kan masih janabah, ya nggak ada masalah gitu. Tapi nggak boleh sholat, ya harus mandi dulu kalau sholat. Nah sehingga kalau perempuan suci dari haid atau nifas sebelum waktu subuh, kemudian dia sahur, ya kalau saya mandi nggak dapat sahur nih. Kalau saya sahur nggak sempat mandi, milih mana? Sahur. Masuk waktu subuh belum mandi, udah tinggal mandi. Saat puasanya nggak ada masalah. Nah begitu. Nah gitu ya Mahat. Hutang puasa. Qadha puasa. Iya. Terus kenapa? Ya nanti kalau sempat qadha ya tinggal diqadha saja kan gitu. Enggak bisa. Sunnah qadha. Jadi nggak boleh. Tapi dulu saya sempat puasa Senin Kemis 10 kali loh. Ini saya niatkan ganti jadi orang, nggak bisa. Sama orang mau sholat sunnah sebanyak apapun, nggak bisa ganti yang wajib. Orang sedekah sebanyak apapun, nggak menggugurkan kewajiban zakat. Sama orang sholat puasa sunnah sebanyak apapun, nggak bisa mengganti puasa wajib. Jadi qadha itu harus niatnya qadha wajib. Diingat-ingat yang masih memungkinkan. Kalau sudah lupa ya sudah, kan Allah itu tidak sampai mengungkit sesuatu yang ingin kita sudah lupa. Yang masih ingat misalkan, pokoknya saya kayaknya dulu 10 hari belum puasa deh. Ya sudah tinggal
nanti puasa 10 hari. Ya waktunya yang paling memungkinkan, kan nggak harus segera kan, tapi kalau bisa segera karena umur nggak ada yang tahu. Nah begitu. Baik ya, nanti silakan dikumpulkan pertanyaan lagi kita jawab nanti. Ya kita cukupkan dulu. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.